Salam pendidikan. Salam untuk para sahabat dimanapun Anda berada. Terkhusus untuk para ibu dan bapak guru Indonesia yang hebat dan selalu mantap. Kita bertemu lagi melalui media yang akan menemani waktu-waktu para guru yang selalu produktif. Kali ini, kami bersama rekan narasi kami, Om Google, akan bicara tentang buku yang sudah banyak dirujuk oleh para peneliti tentang akhlak. Ikuti dan terus dengarkan video ini. Semoga di akhir video, Anda bisa tersenyum manis. Jangan lupa siapkan cemilan olahan pasangan Anda. Buat yang jomblo, tetap semangat. Satu lagi, tombol subscribe dan like-nya jangan dilupakan. Matur nuwun. Akhlak yes, budaya oke. Dalam video sebelumnya, sudah dijelaskan sikap dan pendapat Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tentang pentingnya akhlak dan adab bagi manusia. Demikian juga ide yang sama dari Ki Hajar Dewantara. Dari kedua tokoh pendidikan Indonesia tersebut bisa dimaknai bahwa arah pendidikan dan pengajaran di Indonesia tak boleh abai dari orientasi pemikiran kedua tokoh besar tersebut, yaitu orientasi pada akhlak mulia manusia. Dengan kata lain, meskipun tuntutan zaman kini lebih menitikberatkan pada kemampuan skill dan logika anak didik, namun tetap, pembinaan akhlak mulia pada anak-anak Indonesia tidak sesekalipun diabaikan, karena itulah kemuliaan bangsa ini, yaitu akhlak mulianya, atau budaya baiknya sejak dahulu kala. Dalam konteks masyarakat dan pendidikan Islam, proses pembangunan manusia tidak bisa dipisahkan dari konsep akhlakul karimah. Turunannya adalah, bahwa proses pengajaran Islami bertema akhlak juga harus menjadi alat ukur, alat ukur dalam sistem evaluasi kelulusan anak didik di lembaga pendidikan Islam. Artinya, jangan sekedar bicara pentingnya akhlak mulia, namun tak dijadikan alat ukur utama dalam proses kelulusannya. Ini artinya, no action talking only. Jika berbicara akhlak, maka pembahasan yang akan dilakukan adalah seputar tabiat, watak, sifat, atau karakter yang tertanam dalam jiwa manusia. Akhlak dimaknai, perilaku dari dorongan jiwa yang mudah dan spontan, tanpa memerlukan pikiran luar lagi, apalagi semacam motivasi. Artinya, sikap bisa dinamakan akhlak pada diri manusia, apabila sikap dan perilaku tersebut sudah melekat, tumbuh kuat, dan kokoh dalam diri manusia, melekat sebagai gaya hidup, bukan yang bersifat datang dan pergi. Sekali lagi, sikap bisa dinamakan akhlak pada diri manusia, apabila sikap dan perilaku tersebut sudah melekat, tumbuh kuat, dan kokoh dalam diri manusia, melekat sebagai gaya hidup, bukan yang bersifat datang dan pergi. Dalam ajaran Islam berbasis rujukan akhlak, pakem-pakem akhlak tersebut sudah jelas, yaitu nilai Islami yang dapat tumbuh hidup dalam budaya masyarakat luas. Dalam konteks ajaran agama juga disebutkan, manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat sebagai hamba Allah Azza wa Jalla paling terhormat. Dalam filsafat Islam, akhlak ini juga yang kelak akan disebut sebagai timbangan besar, Al-Mizan Al-Kabir, seperti riwayat Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Dalam hal ini, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan terlebih dahulu, terkait penjelasan dalam Al-Quran tentang manusia sebagai subjek, sekaligus objek dari pendidikan dan pengajaran akhlak itu sendiri, antara lain. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya. 2. Al-Quran menceritakan proses penciptaan manusia secara detail, mulai dari proses penciptaan Adam, alaihi salam, hingga proses manusia berikutnya yang lahir dari rahim seorang ibu. 3. Manusia diciptakan dari bahan materi yang disebut tanah dan air terpancar, lalu mereka hidup dan berjiwa. Artinya, manusia bukanlah model robot, tapi memiliki daya imajinasi, seni, daya pikir, daya karya dan kerja, dan seterusnya. Hal ini terkait dengan proses pendidikan kelak, termasuk pendidikan seputar akhlak nantinya. 4. Ada fitrah tauhid yang menyertai setiap kelahiran anak cucu Adam alaihi salam. Allah Azza wa Jalla kelak akan meminta pertanggungjawaban manusia bila kembali kepadanya, apakah dalam keadaan ingkar, tak beradab, lalai, termasuk adab bertauhid padanya. Maka penjelasan akhlak bagi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai dalil dari istilah timbangan besar sangat relevan. Manusia diilhami potensi ketaatan dan kefasikan, seiring itu pula dilengkapi dengan panca indera penglihatan, pendengaran, perasaan atau daya pikir, serta indera lainnya. Semua itulah yang dimaknai sebagai domain pendidikan. 5. Manusia adalah makhluk sosial. 6. Manusia dengan potensinya juga diberi kesempatan memilih. Manusia bukan robot atau materi yang bisa dibentuk, tapi makhluk yang bisa dipengaruhi, diarahkan, dan dididik.
Namun manusia sering salah memilih karena kesalahan pengajaran atau pengarahan yang didapat mereka. Oleh karena itu, manusia diberi kemampuan untuk belajar dan mengajar. 7. Tugas terbesar manusia diciptakan adalah memikul amanah sebagai hambanya yang mesti mengabdi padanya, sekaligus sebagai khalifat fil ardi, sehingga manusia adalah makhluk Allah yang memiliki tugas dan tanggung jawab hidup. Makna tersebut menjadi arti sekaligus eksistensi manusia di sisinya yang maha kuasa. 8. Pendidikan mengarahkan potensi manusia, baik aspek positif dan negatif, bersama-sama mendapatkan didikan sesuai proses ilmu pendidikan. Makin baik kualitas hidupnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai manusia, tentu makin bermanfaat hidupnya, maka makin berkualitas pula akhiratnya. Seiring itu pula, makin apik pengabdiannya dalam bentuk ibadah mahdah kepada Sang Pencipta, maka makin sempurna bekal hidup di akhirat. Artinya, seorang muslim tidak boleh lari dari tugas-tugas keduniaan dengan alasan akhirat, sebab akhirat setiap manusia ditentukan oleh kualitas di dunianya. Ya, hidup akhiratnya akan ditentukan oleh hidup dunianya, bukan sebaliknya. Sebagai contoh, bila ada manusia yang rendah etos kerjanya dalam tugas mencari nafkah, dengan alasan mementingkan akhirat saja, maka kualitasnya di akhirat akan serendah etos kerjanya. Karena mencari nafkah adalah tanggung jawab hidup. Contoh lainnya, jika seorang bapak memiliki etos kerja yang tinggi dan gigih dalam mencari nafkah, lalu qadarullah, hasil yang diraih di dunia berlimpah rezeki, kemudian mereka membayar zakat, menjadi musinin, atau donatur di setiap kesulitan masyarakat, berhasil mendidik anak-anaknya hingga kelak menjadi generasi-generasi baik yang mengelola tugas-tugas keduniaan dengan baik pula, maka kualitas si bapak kelak di akhirat jauh lebih berkualitas, daripada seorang bapak yang hanya berpikir ukhrawi saja, dan lalai dari tanggung jawab duniawi. Dari sini akan terlihat, bahwa arah pendidikan Islam menjadikan manusia-manusia bermanfaat maksimal di dunia sebagai bentuk ketaatannya pada Allah Azza wa Jalla, bukan hanya sekedar taat dan saleh secara egois pribadi, tapi rendah aspek kualitas sosialnya. Dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77 dikatakan, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika dihubungkan dengan pendidikan, pengenalan eksistensi manusia dalam Al-Quran di 8 poin di atas amat penting, karena hal tersebut bisa membantu pemahaman dalam menentukan proses pengajaran dan pendidikan. Interpretasi tentang eksistensi manusia versi Qurani itu semestinya dapat membantu proses pendidikan, menguatkan, dan mengokohkan proses pengajaran, khususnya ranah pendidikan Islam. Artinya, ilmu pendidikan Islami juga harus dibangun di atas dasar pemikiran Islam yang tepat dan benar. Jadi, kata Islam bukan sebatas tempelan pada identitas sekolah atau lembaga pendidikan. Apalagi hanya menjadi pendekatan promosi kepada masyarakat, tapi implementasi prosesnya nol besar. Kembali pada soal pendidikan penanaman akhlak. Dalam Islam, pendidikan akhlak juga dapat dimaknai sebagai latihan mental dan fisik. Latihan tersebut dapat menghasilkan manusia yang berbudaya tinggi, untuk melaksanakan tugas kewajiban dan juga rasa tanggung jawab selaku hamba Allah Azza wa Jalla. Latihan-latihan ini bisa bersifat formal yang terstruktur dalam lembaga-lembaga pendidikan, maupun non-formal yang diperoleh dari hasil interaksi manusia terhadap lingkungan sekitar atau alam. Maka, di samping membangun kecerdasan berpikir, proses pendidikan dan pengajaran juga penting untuk membangun kecerdasan akhlak. Tentunya, individu yang berakhlak karimah harus mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan menjauhi segala larangan-larangan sebagai bentuk budaya atau hidup berbudaya tinggi. Guru Besar Bidang Akidah Filsafat di Universitas Al-Azhar Kairo menyebutkan, beberapa karakteristik akhlak mulia antara lain. 1. Bersifat universal. 2. Logis, menyentuh perasaan sesuai hati nurani. 3. Memiliki dimensi tanggung jawab, baik pada sektor pribadi ataupun masyarakat. 4. Tolak ukur tidak saja ditentukan dengan realita perbuatan, tapi juga dilihat dari segi motif perbuatan. Artinya, aspek orientasi juga jadi alat ukur mulianya sikap manusia. 5. Dalam proses kesadaran, pelaku akhlak Islami ditumbuhkan kesadarannya, bahwa ada yang mengawasi diri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Akhlak Islam selalu memandang manusia sebagai insan yang terdiri dari aspek jasmani dan ruhani, yang harus dibangun secara seimbang. 7.
Kebaikan yang ditawarkan akhlak Islam adalah untuk kebaikan manusia umum, mencakup tiap ruang dan waktu, bisa hidup dalam budaya manapun berdasarkan pada nilai universal. 8. Akhlak Islam selalu memberikan penghargaan atau ganjaran atau reward di dunia akhirat bagi setiap kebaikan. Demikian pula pada setiap keburukan, akan diberikan sanksi atau hukuman. Selain itu Ahmad Halibi menambahkan, bahwa argumen akhlak bersandar pada syariat dan akal. Maka, jika akhlak yang baik adalah sesuatu yang dipuji oleh syariat dan dibenarkan secara akal, kebalikannya, akhlak buruk adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan akal sehat. Sedangkan menurut Mikdad Yaljin, karakteristik akhlak mencakup 6 hal, yaitu 1. Akhlak bukan perbuatan lahiriah, tapi perbuatan hati yang diiringi niat, irodah, dan tujuannya didasarkan oleh rasa tanggung jawab dan penghargaan. 2. Cakupan Islam dan akhlak luas, bahkan akhlak tidak hanya mengatur hubungan antar manusia saja, tapi juga hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya. 3. Akhlak berdiri di atas nilai ruhiyah. Maka, proses pengajaran yang konsepnya merujuk pada latihan ruhaniyah, mudah melahirkan akhlak dan keadaban. Tapi tidak jika sebaliknya, yaitu, di mana kerap terjadi pengajaran akhlak diperlakukan sebagaimana pengajaran materi, atau bahan ajar akademik atau kognitif semata. 4. Akhlak memiliki nilai yang konstan, tidak berubah dari masa ke masa, dari satu tempat ke tempat yang lain. 5. Prinsip akhlak dalam Islam integral dan lengkap, tidak mengalami kadaluarsa karena dapat terus digunakan manusia sepanjang masa, dalam berbagai macam bidang dan budaya kehidupan manusia di dunia, di timur maupun di barat. 6. Karena cakupannya begitu luas, maka akhlak menuntut penggunaan karakter akhlak di setiap lingkup kehidupan. Demikianlah sekelumit penjelasan tentang pendidikan akhlak yang dikutip dari buku Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran, karya Dr. Ulil Amri Syafri. Jika ingin penjelasan lebih detailnya, silahkan membaca bukunya. Wassalam. Memang manis, manis gula-gula, begitu juga